semuanya pasti membutuhkan tenaga rekam medik karena semuanya sudah berbasis online. Untuk itu saya berharap mereka bisa sukses dan survive di dalam menjalankan pekerjaannya di lingkungannya, dan adik-adik kelasnya segera menyusul untuk bisa lulus dan diambil sumpahnya. Selamat dan sukses untuk Prodi Rekam Medik dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum YPPB Veteran Dr. Andes Sadewo Suharto FM. Yang terhormat Kapolri D3 RMIK Ibu Rita Dewi SPPD. Yang terhormat Sektor D3 RMIK Ibu Julia Pertiwi SKMKM. Yang terhormat Ketua DPD Komisi, saya hormati tamu undangan serta wali murid, wali lulusan atau peserta sumpah pada pagi hari ini. Yang saya banggakan peserta sumpah dan mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Indonesia Raya dan Bumi Unibat. Yang ketiga, laporan Kapolri D3 RMIK. Yang keempat, sambutan. Kelima, pemberian penghargaan Bapak Roni Rohman SK RMIK. Terakhir, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Prodi D3 RMIK meluluskan mahasiswa sebanyak 10 lulusan dengan rata-rata IPK 3,71, yang berarti ada kenaikan rata-rata IPK dari tahun 2022 yaitu 3,59. Adapun IPK terbaik dari Prodi D3 RMIK yaitu 3,86 yang diraih oleh Saudari Iyah Ayu Hapsari KMD RMIK. Program studi juga memberikan apresiasi yang luar biasa pada seluruh lulusan, karena pada tahun ini 90% lulusan Prodi D3 RMIK berhasil mengikuti uji kompetensi nasional atau UKOMNAS sebagai first taker, lulus sebagai first taker. Selain itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, hingga saat ini kami program studi D3 RMIK telah meluluskan 47 orang PNIK yang saat ini telah bekerja baik di dalam maupun di luar Provinsi Jawa Tengah sebagai PNIK. Dengan pelepasan angkatan keempat hari ini, maka jumlah lulusan prodi menjadi 57 lulusan, dan kami berharap para lulusan baru ini nantinya akan berkontribusi di dunia kesehatan sebagai seorang PNIK yang profesional dan juga dapat membanggakan alma mater Universitas Bantara Sukoharjo. Bagi para lulusan yang hari ini akan melaksanakan sumpah, hari ini adalah langkah awal bagi teman-teman semua sebelum nanti terjun ke dunia kerja sebagai seorang tenaga kesehatan profesional. Oleh karena itu, kami berharap Anda semua dapat menjalankan apa yang nantinya akan Anda ikrarkan pada hari ini. Kami selaku program studi
dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan, rutin melakukan evaluasi internal. Selain itu, program studi juga terus berusaha meningkatkan kinerja dosen, baik di bidang penelitian, pengabdian, dan juga publikasi. Dari mahasiswa, Prodi juga mempunyai banyak prestasi-prestasi yang membanggakan. Salah satunya menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Rekamedis dan Informasi Kesehatan Indonesia, menjuarai berbagai lomba pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Salah satunya yaitu sebagai juara 1 dan juara 3 juara esai pada kompetisi internasional atau IPOHEX pada tahun 2022 dan 2023, yang mana keduanya juga berhasil diraih oleh lulusan terbaik kita, Diah Ayu Hapsari AMD RMIK. Semoga prestasi-prestasi ini dapat menjadi semangat dan juga motivasi bagi adik-adik yang saat ini masih menempuh pendidikan di Prodi D3 RMIK Universitas Dantara Sukoharjo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili program studi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan yayasan, pimpinan universitas, dan juga pimpinan fakultas atas dukungan yang telah diberikan kepada program studi D3 RMIK selama ini. Untuk kedepannya, kami masih akan terus mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu pimpinan karena dalam waktu dekat Prodi D3 RMIK akan mempersiapkan proses akreditasi yang mana hasilnya tentunya kita mengharapkan hasil yang baik seperti yang kita harapkan bersama. Untuk seluruh panitia yang terlibat, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras. Sehingga teman-teman semuanya, jadi kalau kita lihat dari sisi kompetensi semua sudah dinyatakan kompeten, dan artinya SDM untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diamanatkan di dalam PMK tahun 2002 ya. Jadi di dalam PMK tahun 2022 tenaga rekamedis ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan PMK tahun 2022 yang notabene semuanya sekarang sudah dilakukan atau di dalam amanatnya semuanya harus dilakukan secara elektronik. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman yang hari ini ya dengan adanya PMK itu mau nggak mau instansi pelayanan kesehatan baik itu klinik maupun rumah sakit harus menyediakan tenaga rekamedis, harus menyelenggarakan rekamedis elektronik. Ya. Ini sepertinya pelaksanaannya harus di tahun 2023 ini, sehingga teman-teman saya kira mempunyai peluang cukup besar untuk bisa bekerja sesuai bidang masing-masing ya, terutama di rekamedis karena banyak klinik mandiri mereka membutuhkan tenaga rekamedis dalam kegiatan pelayanan. Ya ini membuat teman-teman semuanya senantiasa untuk meningkatkan capability pada diri sendiri untuk bisa meningkatkan value diri sehingga nanti kita berada di manapun ya akan selalu diterima oleh lingkungan kita. Jadi di tempat kerja kita bisa diterima dan dapat beradaptasi dengan baik, di lingkungan yang baru kita bisa beradaptasi dengan baik. Itu pesan saya untuk teman-teman wisudawan yang hari ini melaksanakan sumpah profesi. Semoga kedepannya teman-teman semuanya bisa meraih apa yang menjadi harapan bersama dari teman-teman semuanya dan semoga juga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan mestinya sesuai dengan kompetensi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa ketika Anda lulus di wisuda pun gitu ya, tetapi kalau belum disumpah itu masih tercatat sebagai mahasiswa, maka itu akan terus dihitung sebagai masa studi lamanya studi mahasiswa di Univ begitu.
Nah, kalau mahasiswa D3 ini sampai menunggu lulus menjadi kereta kemudian berjalan lagi panjang waktunya, maka rata-rata masa studi menjadi tidak 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Apa ini dampaknya terhadap perguruan tinggi, terhadap prodi maupun universitas? Maka sulit untuk terakreditasi unggul. Jadi kalau Anda bisa ujian langsung lulus tepat waktu, itu adalah persembahan untuk perguruan tinggi ini untuk menjadi unggul. Apakah Anda siap, adik-adik yang ada di sana? Siap ya, lulus tepat waktu ya. Jadi kalau bisa sekali ujian, sekali itu juga lulus. Berdoa, belajar bersama, diupayakan bersama, mohon bimbingan dari para dosen. Saya ingin sekali, karena yang namanya uji kompetensi nasional itu tidak mudah, semua orang tahu, itu portal yang luar biasa. Maka kalau bisa lulus itu pasti adalah generasi muda yang luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman? Hebat sekali ya. Bisa lolos itu hebat sekali. Di sini juga menyelenggarakan PPT teman-teman ya, itu profesi untuk guru. Kita sering mendapat peringkat 1 nasional, padahal penyelenggaranya perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Tapi saya selalu menuntut penyelenggara bagaimana agar mahasiswa lulus 100%, gitu ya. Nah, kemarin itu ada ya lulusnya hanya 96%. Kenapa? Karena mahasiswa PPG itu ada di seluruh Indonesia, kemudian usianya ada yang menjelang pensiun, yang dari daerah timur, dari pulau-pulau terpencil ini kadang-kadang IP-nya kurang bagus, sehingga ketika ujian berbasis IP, nah di sini yang menjadi kendala. Tapi kalau adik-adik direkam medis, semuanya cakep-cakep, ya, mudah-mudah ini kayaknya juga melek IP, ya, melek IP semuanya. Iya, tinggal mempelajari ilmunya, IP-nya canggih, insya Allah tidak akan ada kendala. Saya doakan Anda yang tersisa ini dan seterusnya nanti rekam medik selalu lulus 100%. Apakah Anda siap? Bismillah, Ibu tinggal mendoakan dan Bapak Ibu dosen akan membantu adik-adik semuanya untuk lulus 100%. Bapak Ibu Saudara, dalam waktu dekat ini rekam medik akan reakreditasi ya. Sudah diunggah? Belum. Di dalam berbenah untuk mendapatkan akreditasi yang lebih baik. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bantu, kita dukung apapun yang bisa meningkatkan akreditasi, kita upayakan. Karena apa? Karena jika di dalam perguruan tinggi itu masih ada program studi yang tidak terakreditasi baik atau baik sekali, maka nanti batal untuk bisa menjadi perguruan tinggi unggul. Kita yang reakreditasi alhamdulillah sudah ada 5 yang insya Allah terakreditasi unggul. Maka ini sudah 20% dari jumlah keseluruhan prodi yang ada. Jika ini akan bisa menjadi modal kita menjadi universitas unggul yang nanti tahun 25 akan kita ajukan. Tapi masih ada masalah. Masalahnya apa? Prodi unggul tadi semuanya datang dari FKIP. Nah, padahal kita memiliki 7 fakultas, maka 20% ini harus menyebar di semua fakultas. Semoga rekam medik ke depan bisa menjadi unggul sebagaimana yang sekarang sedang dipersiapkan bersama. Demikian ya Bapak Ibu, sambutan dari saya ucapkan selamat untuk adik-adik semuanya yang hari ini bersumpah. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan Anda, melimpahi Anda dengan rezeki dan mengabulkan doa dan harapan Anda mendapatkan pekerjaan sesuai yang Anda cita-citakan dan Anda inginkan bersama. Untuk yang masih kuliah, semoga dilancarkan dan tetap semangat ya, semangat supaya bisa lulus tepat pada waktunya. Ikuti semua arahan dari para dosen, insya Allah semuanya akan mengarah pada kelulusan yang terbaik untuk Anda semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk acara ini. Panitia tentu saja telah bekerja keras untuk acara ini dan saya mohon dimaafkan bila ada yang kurang berkenan. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, wali murid yang telah mempercayakan putra putri untuk menempuh pendidikan di universitas. Saya kira kami tidak panjang lebar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam sambutan saya tidak berkenan. Sebelum saya akhiri, saya akan membaca pantun untuk memberikan motivasi kepada para wisudawan. Pantunnya adalah sebagai berikut. Perahu laju di tengah lautan menuju berlabuh di daratan, terus maju meraih impian, jangan berhenti di tengah jalan. Tepuk tangan. Jadi adik-adik ini yang sudah lulus berusaha para penjenengan semuanya tidak dibaca berusaha untuk bagaimana meningkatkan kemampuan, terutama kalau kita komputer harus betul-betul bermanfaat. Karena tanpa itu adik-adik kalau mereka di IGAD, di Muhammadiyah itu semua secara online dan sebagainya secara cepat bisa melaksanakan apabila ada kurang sedikit yang mendasar. Kami akhiri, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk menempatkan diri untuk maju ke depan. Penghargaan akan diserahkan oleh Rektor Universitas Veteran Bandung Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugrahani MO. Disilakan. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Veteran Bandung Nusantara. Hari ini menghadiri pengambilan sumpah profesi dari mahasiswa rekamedik dari FKMIK. Alhamdulillah saya sangat bersyukur karena insya Allah mahasiswa yang lulus dari rekamedik itu hampir semuanya sudah mendapatkan tempat untuk bekerja yang seperti yang diinginkan, karena memang lulusan rekamedik sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya sekarang di dalam pelayanan kesehatan, baik klinik maupun rumah sakit ataupun semuanya pasti membutuhkan tenaga rekamedik karena semuanya sudah berbasis online. Untuk itu saya berharap mereka bisa sukses dan survive di dalam menjalankan pekerjaannya di lingkungannya, dan adik-adik kelasnya segera menyusul untuk bisa lulus dan diambil sumpahnya. Selamat dan sukses untuk Prodi Rekamedik dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Kampus.